Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, ketemu lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger ya. Channel yang selalu membahas seputar dunia HR dan juga personal development dalam dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan video saya yang sebelumnya yang membahas tentang DAC Analysis. Ya, kalian ingat nggak? Nah, kalau sebelumnya saya sudah share sama kalian tentang apa sih itu DAC Analysis dan bagaimana ciri-ciri karakter dari 4 tipe kepribadian manusia. Saat ini saya mau share sama kalian semua tentang kenapa mengetahui DAC itu penting dan kira-kira apa nih plus minusnya dari masing-masing tipe kepribadian manusia melalui DAC Analysis. Simak terus videonya. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang tujuannya, kenapa mau mengetahui DAC itu penting? Ya, saya bagi ke dalam 2 fase dulu ya. Jadi yang fase pertama itu adalah fase di mana kita belum masuk dalam dunia kerja atau akan masuk dunia kerja. Nah, di fase ini mengetahui DAC itu penting agar kita bisa tahu strength and weakness kita itu apa. Kelebihannya kita itu lebih ke tipe kepribadian yang kayak gimana nih. Nah, dari sana kita bisa tahu ciri-cirinya kayak gimana dan kita bisa sesuaikan bidang pekerjaan yang memang cocok dengan karakter kita. Contoh misalnya, saya adalah tipe karakternya influence. Yang mana kalau kita tahu tipe influence itu adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi. Ya, jadi saya harus pilih bidang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia komunikasi gitu loh, yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Contohnya di bidang sales, marketing, HR kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sebagai orang yang influence disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan accounting, kerja di bidang accounting gitu ya, mungkin hitung-hitungan, wah pasti ruwet tuh, bosen banget untuk bisa berkutat dengan segala sesuatu yang harus detail dan penuh konsentrasi gitu ya, dan jarang berkomunikasi dengan orang lain gitu loh. Dan sebaliknya untuk tipe orang compliance, yang mana sudah kita tahu tipe orang compliance kelebihannya adalah analitis yang kuat, analisa yang kuat gitu ya. Dan ketika dia memilih bidang pekerjaan sebagai seorang marketing, wah susah banget tuh bagaimana dia bisa nyaman mau berinteraksi dengan orang, karena ya dia nggak berada di sana gitu loh kelebihannya. Ya pasti akan sulit untuk mau ngobrol, mau mingle, mau hahaha dengan orang, basa-basi gitu ya. Ya karena orang C itu kan adalah orang-orang yang memang memiliki analisa yang kuat dan dia demennya bekerja di dalam suatu bidang yang membutuhkan analisa gitu loh, perhitungan yang cermat gitu. Ya jadi dari sana itu kenapa di fase pertama orang-orang yang mau masuk dunia kerja penting untuk tahu DAC Analysis. Nah, fase yang kedua itu adalah fase di mana kita sudah berada di dalam lingkungan kerja. Ketika kita sudah berada dalam lingkungan kerja, mengetahui DAC Analysis itu juga penting untuk kita bisa mengenal tim-tim di dalam organisasi kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Misalnya kita orang I, atasan saya orang apa, D atau I atau S atau C, rekan-rekan kerja saya tipenya kayak gimana. Nah, dengan saya mengenal karakternya mereka masing-masing, saya jadinya tahu cara masuknya ke mereka kayak gimana. Saya jadinya tahu, bisa mengerti, oh kelebihannya mereka pasti di sisi ini, kekurangannya mereka pasti di sisi ini, dan saya akan berusaha untuk bisa melengkapinya gitu ya. Jadi biar bisa match lah gitu loh sebagai tim. Dan kalau kita mungkin yang di praktisi HR, dengan mengenal DAC ini kita bisa tahu kandidat yang akan kita pilih nanti butuh karakter apa nih gitu. Contohnya sebagai waitress, ya kalau misalnya kita cari sebagai waitress ya orang operasional yang mana dia akan berkomunikasi banyak dengan tamu, ya kita akan pilih orang yang mungkin I atau enggak S gitu. Tapi jangan orang yang C atau mungkin D gitu ya, tinggi. Wah itu pasti repot deh, dia mungkin nggak akan bisa nyaman untuk dia membangun hubungan relasi dengan orang lain gitu ya. Itu adalah contoh kenapa mengetahui DAC itu penting untuk 2 fase ini. Nah, setelah kalian tahu kenapa mengetahui DAC itu penting, sekarang saya mau share sama kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe kepribadian ini, mulai dari dominance, influence, steadiness, dan juga compliance. Ya, tapi disclaimer dulu nih, saya mau share ini bukan berarti saya mau ngasih tahu, oh tipe kepribadian ini lebih baik daripada yang lain. Oh tipe kepribadian ini mah jelek, bagusan yang ini. Enggak ya, jadi sama sekali nggak ada maksud seperti itu. Saya mau share ini biar kita bisa tahu, kalau misalnya contoh saya memiliki karakter dominan, oh kelebihan saya begini, oh kekurangan saya begini, oh berarti saya mesti kecilin nih kekurangan saya ini agar tidak terlalu menonjol saat saya berinteraksi dengan orang.
oh tipe karakter saya adalah orang yang S. Oh kelebihan saya di sini, berarti saya mesti benar-benar fokus nih untuk membuat kelebihan saya ini benar-benar terlihat menonjol ketika saya berinteraksi dengan orang lain. Ya itu contoh ya. Jadi biar kalian bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe kepribadian kalian. Baik, pertama saya akan bahas tentang tipe dominance. Kelebihan dari tipe dominance, yang pertama adalah tegas dan konklusif dalam mengambil keputusan. Yang kedua, fokus pada hasil, sehingga mampu bekerja di bawah tekanan. Yang ketiga adalah mandiri dan memiliki ambisi yang kuat dalam mencapai tujuan kelompok ataupun organisasi. Untuk kekurangan dari tipe dominance, yang pertama adalah karena terlalu agresif terhadap tujuan dan hasil, kadang kurang peka terhadap kondisi situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tidak sabar dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang ketiga, sering menimbulkan konflik dengan orang lain karena terlalu fokus dalam mencapai goal dari organisasi tersebut. Untuk tipe influence, kelebihannya adalah yang pertama, memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Yang kedua, mampu membawa energi yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah sangat menjaga image dan hubungannya dengan orang lain, sehingga tipe influence ini sering menghindari adanya konflik di dalam internal organisasi. Untuk kekurangan dari tipe influence, yang pertama adalah sulit mengikuti rutinitas yang bersifat konsisten. Yang kedua adalah mudah terdistract dengan situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah menghindari keputusan yang bisa merusak hubungan dengan orang lain atau membuat image-nya menjadi terlihat buruk. Itu adalah untuk tipe influence. Yang berikutnya adalah tipe steadiness. Untuk tipe steadiness, kelebihannya adalah yang pertama, helpful dan menyukai kedamaian juga keselarasan. Yang kedua, konsisten dalam melakukan suatu rutinitas yang sesuai dengan standar. Yang ketiga, sabar dan merupakan seorang pendengar yang baik. Kekurangan dari tipe steadiness adalah yang pertama, karena agak pendiam, jadi kadang terkesan agak pasif dalam memberikan ide-ide. Yang kedua, sungkan dalam memberi kritik karena menghindari adanya konfrontasi pada pihak lain. Yang ketiga, terlalu sensitif sehingga banyak terbawa perasaan. Untuk tipe compliance, kelebihannya adalah yang pertama, bersifat analitis dan juga pendekatannya by data. Orangnya terstruktur dan juga perfeksionis, sehingga semuanya sangat benar-benar dipikirkan secara matang. Yang ketiga, cermat dan detail dalam mengerjakan berbagai hal. Karena sudah berdasarkan hasil analisisnya, sehingga data-data yang disajikan juga sangat lengkap. Untuk kekurangan dari tipe compliance, itu adalah yang pertama, agak lambat dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan, karena terlalu mencari kesempurnaan dari sebuah solusi. Yang kedua, agak lambat dalam melakukan pengamatan atau evaluasi, karena agak sulit percaya untuk orang lain. Sehingga yang sering terjadi adalah micromanage, terlalu melakukan pengamatan yang berlebihan hingga ke dalam. Yang ketiga, solusinya kadang terlalu rumit hanya untuk masalah yang sederhana. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe kepribadian manusia melalui DISC analysis.